Waduh, King ASEAN, Raja ASEAN bisa ditahan imbang Lebanon 0-0. Ini gimana nih Om Obre? Positif apa negatif nih? Lo dulu lah yang jawab dah. Lo dulu yang jawab dah. Ronaldo nih langsung nih. Ya kalau misalkan dari Ronaldo jelas lah ini eksperimen yang luar biasa ya dari PT Clever. Jujur kalau misalnya menurut Ronaldo ini jelas ini positif. Jadi kalau misalkan kenapa Ronaldo bilang positif teman-teman ya? Jadi kelihatan kesalahannya di mana, jadi bisa langsung evaluasi. Nah, kalau misalnya dari Ronaldo kayak gitu awalan dulu. Oke, itu pembukaan dari Let's go. Kakak Firdi mau kasih sekarang atau di tengah? Bedah aja langsung. Langsung sampai tuntas teman-teman. Baiklah, gua buka sebentar teman-teman. Kita baru selesai saja menyaksikan pertandingan yang cukup seru, tapi jala kacamata 0-0 di Stadion Gelora Bung Tomo antara Indonesia melawan Lebanon. Hasilnya antara positif atau negatif kita akan bedah di sini karena ini FIFA Matchday yang akan kita real matchnya adalah round 4 di bulan Oktober. Selamat datang di Obrin Bola. Dan terima kasih selalu yang tetap setia adalah teman kita dari UMKM Martabak Barito. Yes, thank you. Oke. Kita mulai saja pertanyaan yang paling klasik dari gue di sini. Pertama, starting lineup 11 itu kita sama-sama tahu ya. Mungkin kalau kita ulang teman-teman juga pada nonton, kira-kira itu udah winning timnya atau tidak? Itu dulu standar dulu teman-teman. Yang starting lineup 11 yang pertama ya dari siapa saja silahkan. Kalau misalkan dilihat dari starting lineup jelas ini adalah starting lineup yang winning kalau menurut Ronaldo. Secara kita lihat dari klub-klubnya juga ya. Kalau misalkan teman-teman kaget melihat kenapa Kevin Dix ini dipasang sebagai center back pada tandem jadi JSDS pada malam ini sebenarnya di Borussia Mönchengladbach teman-teman. Dan juga di dulu Copenhagen ya. Yes, Copenhagen. Kevin Dix pun sering bermain center back teman-teman. Jadi jangan kaget. Secara bermain center back pun ya cukup apik mereka berdua ya, cukup solid ya. Bahkan kita tidak kebobolan sampai 90 menit ini. Dan juga kita lihat juga Jakub Sayuri ini cukup luar biasa. Dan para pemain yang baru datang seperti Emiliano Jonathan dan juga Mauro Zistra langsung dipasang dan juga Calvin Verdong tidak berada di tempatnya. Ya sebenarnya eksperimen nih Om. Eksperimen cuman kalau misalnya menurut Rafa ini eksperimen yang berhasil. Jadi this is not the winning team. The starting 11 wasn't the winning team from Patrick Kluivert ya. Oke. Bang Firdi, breaking news. Ya kalau dibilang winning team ya memang semua rata-rata adalah raja terakhir ya yang diturunkan di FIFA Matchday menghadapi Lebanon ini. Tapi untuk ini masih ada yang kurang ngegigit nih kayaknya. Masih ada yang kurang ngegigit. Tunggu bang. Ya, ini winning tim nggak? Iya, raja terakhir. Wow. Raja terakhir. Rata-rata raja terakhir ya. Rata-rata raja terakhir. Ya. Oke. Jadi it was the winning team. Iya. Sure. Raja terakhir ya teman-teman ya. Raja terakhir ya. Kayak kemarin menghadapi Ceri Saipe, JIZ nggak main, Calvin Verdong nggak main, Kevin Dix nggak main. Karena raja terakhir. Sekarang malam ini gak ada Marceng kan, raja itu kan harus cara. Apa raja terakhir? Raja Atau Jorono Kudus. Aduh. Marceng sejati nih. Baiklah. Kita harus antara appreciate dan tidak. Yuk kita makin serukan di Obrin Bola ini. Let's go. Gimana? Jadi Patrick Kluivert ini Lebanon terakhir di FIFA Matchday mengalahkan Qatar 0-1 ya. Ranking 112 antara Kuwait dan Lebanon adalah kakak Ronaldo juga di data dibilang sebenarnya Kuwait itu di bawahnya Lebanon ya. Lebanon lebih kuat. Iya makanya Kuwait itu di bawahnya Lebanon gitu. Betul. Jadi sebenarnya memang kalau untuk 0-0 sebenarnya not bad. Tapi dengan materi yang baru datang ada Mauro Zilstra dan Emiliano Jonathan dan tadi juga bermain Adrian Wibowo. Apakah seharusnya kita bisa mengatasi pertandingan ini dengan 3 poin?
Ya kalau misalkan menurut Rafa jelas ya, meskipun Lebanon saat ini menduduki ranking 112 dunia dan Indonesia berada di ranking 117 saat ini ya. 17. Sebenarnya market Beda value tipis lah. ya beda tipis banget ya. Tipis Dan ya, cuman jika berbicara market value atau komposisi pemain yang dibawa pada FIFA Matchday ini jelas Indonesia unggul jauh. Indonesia saat ini kalau nggak salah itu 590-an hampir 600 600 lah. miliar ya 600 secara miliar. market value, dan sedangkan Lebanonnya market 100. value 222 miliar kalau untuk yang terakhir dilihatnya. Setengahnya aja Berbeda, berapa? hampir beda 400 miliar. Iya. Berarti ya udah jelas nih sebenarnya Indonesia bisa saja menang, ya menang mudah ya. Cuman lagi dan lagi dikarenakan lagi dan lagi eksperimen teman-teman, dan cukup Ronaldo kagetkan ya. Mauro Zistra ini bermain sejak awal. Sedangkan Mauro Zistra ini kalau misalnya teman-teman tahu ya, Mauro Zistra ini dimasukkan ke timnas Indonesia itu diproyeksikan untuk timnas U23. U23. Tapi ya karena kedermawanan Pat Clever mungkin yang memainkan Mauro Zistra untuk menjadi pengalamannya pada malam ini. Cuman ya sangat-sangat disayangkan, harusnya kalau misalnya ada Leo Romeni, kepingan puzzle kita yang udah telah lama hilang masuk, itu udah beda cerita. Menarik. Seperti itu. Gimana? Menarik. Ada Rawadan Sananta soalnya. Kepulauan Kepri. Abang sendiri bilang tadi di bawah udah nyetak gol dia bermain di klubnya ya kan? Gimana Mauro Zilstra ini gimana? Karena kalau dilihat sama Mauro Zilstra ini mungkin kalau karena Mauro Zilstra udah dinaturalisasi timnas Indonesia, karena U23 kan udah main juga dan juga pendaftaran pemainnya juga udah tutup. Jadi daripada nganggur ya Mauro Zilstra, ya dipanggil lah sama Patrick Kluivert, begitu omongannya. Aduh, dermawan sekali. Iya, jadi ibarat kata sentimental. daripada lu nganggur, udah gue tarik dah Mauro sama Patrick Kluivert gitu. Karena kan udah telat untuk pendaftaran yang U23 kemarin gitu. Iya, cuman kalau untuk dari performanya ya karena belum matang ya, jadi sangat-sangat mengecewakan jujur Ronaldo ya. Benar. Secara cuman lagi dan lagi Lebanon bermain parkir tank pada match malam ini dengan menggunakan 5 pemain bertahan, dan juga kalau misalkan ditekan habis, kemungkinan ada 8 pemain bertahan di kotak penalti yang memang cukup sulit ya untuk sekelas Mauro Zistra ya untuk mencari ruang ataupun ya bergerak-gerak pun cukup sulit makanya. Nah ini yang menarik gue mau angkat. Yang dari sisi kanannya itu loh, Oh, yang itu sayur dia. yang ambil yang aja belok-belok gitu satu Ini orang. dia nih Om Obren dan Bang Firde ya. Jujur kalau misalkan dilihat ya dari kanan kirinya ini sebenarnya udah perfect habis jujur aja. Bang Firdi gimana? Perfect. Emang kan dibilang bagus kayak bermainnya dari kanan kiri lah udah bagus, tapi ada yang kurang gigit aja sih. Bang Firdi Kurang ngecek gigit. gak ada shot on goal rupanya kita bang ya? Shots on target nggak ada timnas Indonesia. Shot on target gak Shots ada on target ya sama on goal on target. Yes. Nggak ada. Lebanon 1 kan? Ada. Iya, yang ditepis sama Emil. Babak kedua baru mulai. Iya, Lebanon itu, 1. ya kan? Timnas Indonesia nggak ada. Ini fakta. Ya. Fakta betul. Shots on target on goalnya nggak ada timnas Indonesia. Jadi ya ini menjadi PR. Iya. Itulah. Ya, semangat ya, bisa yuk random 4 Tapi yuk. bang kan memang 5 back juga seperti kemarin U23 menemendus 5 back ini apa emang sulit atau bagaimana sih bang sebenarnya ini bang? Jadi ini menjadi PR sebenarnya Om untuk tim kepelatihan timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Alex Pastor, Dani Lanzat, untuk bagaimana caranya membongkar pertahanan lawan dengan gaya bermain low block. Low block ini bener-bener karena kita ngepres terus, dia bener-bener masang batu bata di semen tuh. Astaga. Begitu tuh low block ya kan. Tembaknya ya. Iya, pesawat tuh. Jadi ini PR. Dibilang bagus-bagus gaya bermainnya. Kalau Dibilang ST bisa nggak cakep. kira-kira? Aduh. ST kalau ST Aduh. Kalau ST bisa nggak? Aduh, STY ya. Nah, jadi ya bukan sekali lagi bukan membandingkan Om di sini. Kalau STY dia ada ntar disangka gue STY banget lagi. Enjoy deh. Ada poin plusnya, dia bisa menarik lawan kalau gaya bermainnya. Jadi bisa menarik lawan nggak yang terlalu ngepres terus kan. Kalau sekarang kan ngepres terus nih. Berbeda dengan yang tim kepelatihan sebelumnya kan. Bagus kok sekarang bermain bagus, bener-bener ngepres terus, enak lah dilihat tuh kanan kiri. Tapi ini PR untuk mecahin batu bata yang di semen tuh dari lawan begitu. Betul. Iyalah. Oke, ya saya sendiri juga mau ngasih komentar ya.
Sulit banget ya teman-teman yang menembus. Iya, sulit. 90 menit ini kita cukup sulit. Dari kanan dari kiri Iya, bola kanan itu kiri. Kanan dari kiri atas tengah kita ada udah 2 back bagus. nutup gitu. Bagaimana ceritanya itu bos? Dibongkar pasang juga masuk Prince of GBK Marcelo Ferdinand. Siapa Prince of GBK? Bisa Ya, Mas ngapa-ngapain Erwin udah. Aduh, gimana? Coba dulu kasih dagingnya dulu sebenarnya. Oke. Gimana sebenarnya ya kalau kita menang tadi itu ya? Sebenarnya sih kalau misalkan lihat dari Ronaldo ya, kalau teman-teman nonton ya, selama 90 menit sebenarnya Indonesia bisa saja menciptakan peluang yang sangat banyak ya. Cuman lagi dan lagi ya terhimpit oleh para pemain Lebanon. Sebenarnya kalau misalnya dari kanan, teman-teman lihat dari permainan Yakob Sayuri dari bawah tiba-tiba ke depan 1-2 dengan Milano Jonathan, terus sisi kiri ada Dian Jeff dan juga Lili Pali, tengahnya ada Kakak Riki dan juga Joy Pesi. Sebenarnya kita nggak kekurangan, bahkan gelandang kreatif kita pada malam ini Kakak Riki Kambuaya pada babak pertama itu ya. Cuman ada lagi dan lagi. Mohon maaf ya. Mauro Zistra salah dipasang pada menit awal. Harusnya Ramadan Sananta kalau menurut Ronaldo seperti Kalau itu. Stefano Lillipali salah nggak dipasang? Enggak. Stefano Pas Lillipali emang sangat-sangat bermain bagus ya untuk menghadapi Lebanon ini. Ini lagi-lagi ada yang kurang gigit lah. Kurang gigit lah, bener lah. Kurang gigit lah. Bener, emang bagus mainnya. Dari kanan Milano Jonathan, wah nusuk-nusuknya kan Milano tuh sama Yakob. Di kirinya Dean James juga kenceng banget. Iya. Permasalahannya intinya tadi menciptakan key chance yang bener-bener berbuah gol nggak ada. One shot, one goal ya harusnya ada seperti itu ya Bang ya. Dan saya cukup prihatin tadi tuh Bang Tomhei bisa ke provokasi dorong. Ya, Tomhei. karena kan ya melihat ini juga sih, mungkin Tomhei ini percaya diri dengan timnya, makanya dibuat tahan imbang ini cukup kesal. Kesal, iya. Cukup kesal karena kan ya timnya secara Mewah. market value pemain Eropa, hampir pemain Eropa kan semuanya kan. Cuma lagi dan lagi ya gitulah. Lebanon pun bermain cukup kasar para pemain inti kita, apalagi Kakak Riki Kambuaya ya, dari menit awal sampai akhir babak pertama itu selalu saja dilanggar. Emang pemain ya gimana ya? 2 kali Bang, 2 Betul, kali. keras Bang. itu ya. Dan babak kedua Marcelino pun kena juga kan, tackle keras dari pemain Lebanon. Ya sebenarnya sih emang Lebanon ini ya sebenarnya ya kalau menurut Ronaldo ya pas lah mendapatkan lawan Lebanon, nantinya siapa tahu nanti Arab Saudi dan juga Irak gitu ya bermain seperti itu, jadi kita udah bisa mengantisipasi dengan baik. Nah teman-teman juga ini total terakhir kita main 3 back ya, Patrick Kluivert ya, waktu lawan Jepang kita 4 back ada 3 back ya. Iya. 3 back ya. 3 back Jepang jadi 3 5 back. pemain bertahan. Di awal aja waktu lawan Australia. Australia tuh. Tapi baru datang. Langsung main 4 back. Nah sekarang sebenarnya Patrick Kluivert 4 back. 4 back. 4 back lagi. Emang Jadi, sebenarnya kan gaya yang diinginkan seperti ini. Ya, diinginkan. Yang diinginkan dia tuh Tapi gaya antara seperti ini. diinginkan dan Apa tuh? sampai ke menang kan, nah, itu ada perbedaan. Nah, jadinya sebenarnya diinginkan 4 back, tapi sebenarnya lebih bagus 3 back atau 4 back itu kan berbeda total Bang. Abang bilang yang diinginkan 4 back, tapi sebenarnya lebih kans lebih menang lebih bagus pakai 3 back. Gimana Bang jadinya? Oke, kalau misalnya dari Ronaldo sih ya lagi dan lagi taktikal winning dari Indonesia ya jelas dengan menggunakan 3 pemain bertahan ya dulunya ya. Yes. Dan saat ini ya kalau misalkan dilihat ya masih belum bisa terlepas dari 3 pemain bertahan ya, jika mencoba 2 match ini melawan Chinese Taipei dan Lebanon menggunakan 4 pemain bertahan ya emang kita unggul secara emang jelas ya, permainan Belanda banget ya. Iya. Belanda banget, Belanda zaman-zaman jadul gitu ya. Zaman jadul Coach Gerard van den Berg pun melakukan yang sama, Patrick Kluivert pun melakukan yang sama. Cuman lagi dan lagi kita unggul ball position dan ya kita kesulitan jika harus menembus ini lawan seperti itu. Iya Bang, ya men, kalau pemain belakangnya emang mewah ya. Wah udah itu nggak perlu ditanyakan lagi. Astaga, kalau nggak nyebut nama siapa sih nggak gentar ya kan. Depannya ini yang berarti Ola Romani Ya itu dia. Iya Bang ya. Kepingan puzzle kita yang dulu hilang kan. Iya betul begitu Bang Firdi. Ya karena kalau belakang sih bos, udah. siapa yang ngalahin mewahnya kita bos. Ya kan cadangannya Justin Hubner belum ada, Rizky Ridho belum ada di situ Bang. Iya kan? Michel Gers belum main. Wahyu Pras saya udah kececer kemana-mana sekali Wahyu Pras ya kan. Ini belakang aku yakin, tapi bagaimana nih Bang kalau olahraga
kita udah datengin nih Mauro Zylstra ya kan. Rupanya saya lihat umurnya 20 tahun, Bang. Masih kecil sekali deh. Emiliano Jonathan 20 tahun. Bagus untuk prospek ke depan ya kan. Abdul Piala Dunia masih top form gitu ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pemain tengahnya juga? Tomei juga jarang minute play banyak, Bang. Ada Mark Locke di situ. Tadi kakak Ricky Kambuaya ditaruh, Bang. Positif nggak Ricky? Maksudnya Ricky Kambuaya dia kita ngelihat dia berarti ketika dia bermain di Dewa United, Bang, ya kan nggak direct football, pragmatis bermainnya. Ricky Kambuaya jago banget ketika lawan China yang dia either diving atau tapi dapat penalti. Ricky Kambuaya ini emang bagus performanya, karena bola tuh kalau nggak Tomei sentris otomatis kita harus punya opsi dong. Mungkin ada Mark Locke di situ ya kan, ada Ricky Kambuaya. Jadi mana yang lebih pas? Mark Locke kemarin udah nongol kan, Bang, main kan, Bang, waktu di awal lawan Cina Taipei, tapi nggak bisa jadi parameter juga, susah juga ya kita ngebedahnya di sini. Tapi Ricky Kambuaya ini memang sosok yang cukup potensial nggak mumpuni nggak, Bang? Kalau misalkan lihat dari ini ya, kalau lihat dari pertandingan tadi ya, jelas secara skill Ricky Kambuaya ini mumpuni untuk di timnas Indonesia ya. Sebenarnya sih kalau misalkan dilihat di tim inti sama pelapis kedua ini nggak ada selisihnya gitu, sama sebenarnya. Pelapis dua bagus juga. Kakak Ricky juga tadi melakukan trivial yang luar biasa ya, umpan langsung ke Emiliano, cuma sangat-sangat disayangkan Emiliano ini masih ragu untuk melakukan tendangan di babak pertama tuh. Sebenarnya kalau misalkan dibandingkan ya dari pemain bertahan, misalkan ibaratkan nih mobil Ferrari lah, terus di pemain tengahnya kita masukin mobil apa yang bagus sih kedua ya? Peugeot. Mungkin mungkin di depannya center forward mobil angkot. Kurangan di situ sih jujur. Kalau misalnya lihat secara komposisi tim utama atau pelapis kedua, jelas kita emang udah beda tipis selisihnya. Emang lagi emang kita butuh pemain penyerang. Cuman ya kalau misalkan lihat dari pemain tengah kita ya kedalamannya sih emang masih belum terlalu jauh sama seperti pemain bertahan kita yang untuk saat ini ya. Apalagi Tom Hai, Joy Pelupesi, Mark Locke ya udah pada pada tua. Pelupesi sama Mark Locke tuh sama umurnya, Bang, ya kan. Makanya kakak Ricky doang nih yang masih bisa ngangkat dengan fighting spirit luar biasa tadi ya, stamina juga luar biasa. Saya bingung Beckham Putra tuh di sayap kanan, Beckham Putra jadi tarik tengah kadang-kadang. Kadang pindah-pindah. Nah, di sini makanya aku kecewa sekali tadi saya nggak bisa ngelihat Nathan Cho kenapa nggak diulang? Nah iya, Nathan Cho nggak masuk di SP malah. Nathan Cho tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain. Ratmangun tidak masuk. Jujur, Ratmangun tuh nggak masuk. Iya, jujur sih bingung ya. Mungkin ada hal internal yang mungkin ya, yang Ronalva atau kita nggak tahu. Sebenarnya Ratmangun nih masih bagusan Ratmangun ketimbang Lillipali. Kalau untuk saat ini, kemungkinan kalau misalnya Ratmangun ya bisa aja tadinya main nusuk-nusuk ya, karena Emiliano Jonathan, kini Ratmangun nanti cakep sih sebenarnya, cuman ya nggak tahu apa karena keadaan nggak sehat atau apa gitu. Nathan Cho sebenarnya bisa itu di tandem sama kakak Ricky tadinya sebenarnya. Jadi cuma ya lagi-lagi eksperimen. Ya ini it's only a FIFA Match Day teman-teman. Berarti FIFA Match Day kedua kita hasil seri. Saya garis bawahi dulu di sini. Bang Ronald bilang hasilnya positif. Sekarang saya tanya ke Kakak Firdi, hasil seri ini positif atau negatif? Harus jujur, Bang. Dalam sisi kalau dibilang positif atau negatif, kalau menurut aku ya masih belum bisa dibilang positif atau negatif. Tapi ini lagi-lagi kita patut apresiasi ya untuk eksperimen di FIFA Matchday kali ini kepada tim kepelatihan. Ya mungkin ini jujur bukan untuk taktik yang sebenarnya untuk kualifikasi Piala Dunia ronde keempat nanti. Mungkin ada senjata rahasia lagi. Tetapi kalau dibilang positif atau negatif, ambil tengahnya aja dah. Aduh, nggak enak. Ambil tengahnya aja. Begitu kan. Ambil tengahnya. Kakak Ricky tadi ngomongnya aman saya dulu ya. Saya aman dulu. Enggak harus punya. Enggak, tapi ya kritik tetap kritik. Iya. PR ya. Tetap kritik lah. Enggak main aman, tetap kritik. Jadi ini menjadi PR untuk di ronde 4, bagaimana cara mengatasi lawan yang bermain dengan low block dan kita high pressure, karena kita bermain benar-benar sangat-sangat pressure yang tekanan sangat tinggi ya, dan lawan benar-benar dia low block banget gitu loh. Dan kalau dilihat-lihat kita pada saat menghadapi Bahrain dan China di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga kemarin, itu gol kita dari kita serangan balik loh sebenarnya.
dari tengah itu bagi ke Marcelino yang pas lawan Bahrain, Marcelino ke Ole, golin lawan Bahrain. Itu make 3 back, center back. Pas lawan Bahrain. 3 center back. Lawan China juga make 3 center back. Lawan Australia make 4 back kan, yang pas waktu baru datang. Pakai 4 back kita ke bantai. Lawan Jepang udahlah enggak usah dianggap lah. Nah, kita winningnya tuh kita memakai 3 center back. Dan lawan Chinese Taipei kemarin kan pakai 4 back ya. Yang menang gede ya. Mungkin ya back yang bilang wajar lah ya lawan China Taipei gitu. Tapi kalau dibilang untuk winningnya timnas Indonesia rate-nya tuh memakai 3 center back kan ya lu juga bilang kan tadi karena apa? Kayaknya untuk timnas ini cocoknya pakai 3 center back ini. Cuma kalau misalkan dari Ronaldo setelah analisis ya untuk saat ini ya teman-teman ya. Nah, Coach Patrick Kluivert saat ini sedang ingin menghilangkan Coach Sintayong sentris ya. Soalnya ya kalau misalkan menarik. Patrick Kluivert ini kalau menurut Ronaldo ya dianalisis. Soalnya kemarin saat di round ketiga ini ya setelah dia datang dengan pas pertama kali mencoba menggunakan gaya taktikal ya dia banget lah gitu ya. Patrick Kluivert banget nih gaya gua nih. Gak masuk kan, nah makanya pas dicoba dengan taktikal winning ala Coach Sintayong masuk. Nah pas lagi inilah nih FIFA Matchday lah. Mulailah dia kan menurunkan gaya taktikal yang dia pengen nih lah. Belanda banget lah. Cuman ya masih belum winning ya. Oh, I see. Total football Belanda itu emang dari tahun 70-an tipikalnya identiknya dengan 4 back. Iya begitu. Tapi kan kalau emang dibilang total football permainan dari negara Belanda ya, itu dia komposisi pemainnya juga kenceng-kenceng banget. Ya kan walaupun dia nyerang tapi komposisi pemainnya beda-beda. Ada yang main di Premier League, ada yang main semuanya rata-rata main di Eredivisie, gitu loh. Lah kan kalau kita ini gitu. ada bang di Ligue 1. Apa tuh? Ligue 1. Ada di Ligue 1. Ligue 1 Prancis ya, maksudnya kalau negara Belanda kan mungkin pakai cocok dengan gaya bermainnya karena pemainnya tuh rata-rata semua pada kencang-kencang semua, kualitasnya bener-bener ya timnas Indonesia sekarang mempunyai kualitas yang bagus pemainnya, tapi mungkin agak masih belum nyetel aja dengan gaya bermain yang seperti diinginkan oleh Patrick Kluivert pada saat di Belanda, negeri Belanda begitu sih. Iya, tapi kalau kita ngobrol 6 tahun yang lalu kan kapan kita bisa ngalahin Bahrain, kapan kita bisa ngalahin Arab Saudi, kan sesuatu brand new banget. Iya, ibaratnya lagu It's so brand new. Baiklah teman-teman, kita tadi sama-sama sudah menyaksikan di depan TV. Kita juga di sini berempat dengan editor saya Debil. Indonesia menyelesaikan FIFA Matchday yang harusnya bertemu Kuwait dan Lebanon. Dan Lebanon ini sebenarnya adalah yang terberat dengan hasil 4 poin kalau kita mau anggap. Jadi menurut Kakak Ronaldo positif. Menurut Bang Firdi Muhammad di tengah-tengahnya aja udah saja akan gua rangkum terakhir, tapi gua mau nanya dulu seperti biasa, siapa yang paling perform, most valuable play apa MVP-nya untuk malam ini siapa dari timnas kita? Dari Ronaldo jelas ya kok. Dari menit awal sampai menit digantikan itu ya, Milan Jonathan nih jujur pemain yang sangat perfect ya bermain di sisi kanan ya, dengan tandemnya Jakub Sayuri. Jujur ini kalau misalnya diasah lagi dan sering bermain di FC Utrecht, bener nih pemain bakal jadi sih nantinya. MVP-nya dia buat ini. Kalau menurut aku sih Calvin Verdong. Udah jelas sih Calvin Verdong, itu ya. Perannya juga sangat-sangat bagus banget ya di Verdong nggak kelihatan deh tadi loh. Lanjut boleh bebasin. Iya, maksudnya Calvin Verdong apa emang mungkin kurang kelihatan karena di tengah, tapi dia itu sebenarnya dia punya kualitas bagus, tapi untuk oper-oper ke depannya oke lah Calvin Verdong sih. Menurut Calvin Verdong. Oke. Kalau saya boleh pilih adalah pemain terbaik malam ini adalah biarpun 15 menit main tetap Marcelino Fernandes. Lebih nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya bagus itu Marcelino yang tidak pernah berubah. Apa sih? Tapi yakin sih Marcelino mau pancing sekali dulu boleh editor ya kan? Enggak, saya mau nanya sebenarnya ke Bang Ronald, Marcelino itu pemain bagus atau enggak? Jujur kalau misalkan dilihat secara umur sama potensi, ini pemain potensial Om. Cuma lagi-lagi karena emang kurang beruntung ya, maksudnya masuk Oxford United jarang mendapatkan menit bermain. Cuman Ronaldo percaya nantinya Marcelino setelah pindah ke Slovakia nanti
bakal jadi pemain seperti Nathan Chow nantinya. Banget. Marceng bagus. Marcelino, lu nonton lah ya Marceng lu ya. Lu bagus. Lu lawan Arab lu golin nih begini. Iya, kasih tahu kawan Bahrain juga. Iya, lu bagus. Lu golin lawan Arab, tapi kurangin egonya udah, Ceng. Kurangin lu ego lu gitu kan. Lu bagus, pemain bagus sudah lu kan. Kurangin ego sama kalau lagi kontrol bola tuh. Bagus lu, pemain potensial. Itu nama yang lain. Parah kasih. Waduh, golin kan Marceng. Editor, udah nggak usah dirangkum-rangkum. Hasil 0-0 buat gua hasil positif. Dulu kali 4 poin. enggak ada nih. Dan gua kasih dulu pesan-pesan terakhir dari editor. Kalau untuk closing bagaimana atau ada pesan-pesan terakhir? Terakhir pesan-pesan terakhir biar enak. Terakhir. Boleh bantu like ya. Ya. Pesan-pesan dulu sabar. Oke, teman-teman, untuk para penikmat sepak bola di Indonesia, teman-teman, ya jujur ya sama seperti Ronalva, meskipun Ronalva menyebutnya adalah hasil positif, cuman ya ada rasa kecewa sedikit dikarenakan komposisi pemain kita itu udah luar biasa banget. Cuman lagi dan lagi ini FIFA Matchday, teman-teman. FIFA Matchday untuk mempersiapkan diri nanti di round 4 seperti itu. Jadi ya turunkan ekspektasi kalian di FIFA Matchday kali ini. Nanti barulah kalau misalkan di round keempat barulah kita ekspektasi kita meninggi. Gimana seperti itu pesan. Silakan Kak Vindi. Jadi pesan-pesan untuk kepada seluruh supporter sepak bola Indonesia. Untuk pertandingan pada malam ini FIFA Matchday, kita patut apresiasi sekali lagi kepada para pemain yang sudah berjuang. Tetapi sekali lagi pesan-pesan untuk tim kepelatihan timnas Indonesia, lagi-lagi PR nih untuk membongkar pertahanan lawan yang main low block, itu PR-nya. Jadi jangan emang nyerang-nyerang terus gitu loh. Jadi caranya ngebongkar gitu. Cuma nyerang-nyerang terus tapi nggak ada shots on target kan buat apa juga. Itulah. Cukup? Langsung aja kali. Ya, tunggu dulu. Jangan lupa kanal kami bersama Obrin Bola di sini. Baru tolong dibantu subscribe. Semoga lekas sampai 1000 ya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih juga dari UMKM setia kita. Martabak Barito. Yes. Martabak Barito. The best. The best. Baiklah, editor, gimana nutupnya caranya, editor? Langsung aja. Oke, yang belum like bantu like dan komentar-komentar. Jangan lupa yang penting di subrek dulu. Let's go. Ya, mantap deh. Good game, bro.